Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah bergabung dalam Zoom presentasi seminar proposal saya. Terima kasih kepada Pak Dani Johandi selaku pembimbing utama saya. Terima kasih kepada Bu Jenny selaku pembimbing pendamping saya. Dan terima kasih juga kepada Pak Aldon selaku penguji untuk seminar proposal saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Tarik Hawari dengan nomor induk mahasiswa 1703010023. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Efisiensi Teknis Budidaya Tanaman Hias Studi Kasus PT Bina Usaha Flora. Masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama, hortikultura. Hortikultura adalah salah satu subsektor dari beberapa subsektor pertanian yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Jenis tumbuhan hortikultura mencakup tanaman hias, buah-buahan, sayuran, dan biofarmaka. Yang kedua, tanaman hias. Tanaman hias merupakan salah satu tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Produksi tanaman hias. Peningkatan produktivitas dan kualitas pembudidayaan tanaman hias ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dari pembibitan hingga panen, yaitu perlakuan perbanding proses produksi selama pembudidayaan tanaman hias tersebut. Yang keempat, PT Bina Usaha Flora. PT BUF yang berlokasi di Desa Kaungluwu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memiliki lahan 2,7 hektar dan terdapat 17 greenhouse yang digunakan untuk pembibitan tanaman pot, tanaman hamparan, tanaman hias gantung, rehabilitasi, dan percobaan jenis tanaman. Dan yang terakhir, konsep efisiensi. Konsep efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi teknis, yaitu proses produksi dengan menggunakan kombinasi beberapa input untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengujian pada 10 tanaman yang ada pada tanaman hias hamparan, yaitu bunga Celosia cristata, Celosia plumosa, Dianthus, Vinca, Marigold oranye, Marigold kuning, Torrinia, Begonia, Hippeastes, dan Viola. 10 tanaman tersebut memiliki produktivitas yang berbeda, meskipun penggunaan input yang relatif sama. Misal, tanaman Torrinia, Dianthus, Begonia, Vinca, dan Hippeastes, dan Viola, dengan menggunakan lahan 100 meter persegi, memiliki tingkat produksi yang berbeda. Dalam 100 meter persegi, tanaman Torrinia mampu menghasilkan sebanyak 405 polybag tanaman. Dianthus menghasilkan sebanyak 990 polybag. Kemudian tanaman Begonia menghasilkan sebanyak 410 polybag. Tanaman Vinca menghasilkan 720, tanaman Hippeastes menghasilkan 540, dan tanaman Viola mampu menghasilkan 360 polybag tanaman. Perbedaan hasil produksi dan produktivitas ini diindikasikan karena setiap tanaman hias tidak dibudidayakan secara teknis efisien. Artinya, jumlah input minimum tidak mampu digunakan untuk menghasilkan kuantitas produksi yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan data di atas, maka penelitian ini adalah bagaimana efisiensi teknis budidaya tanaman hias di PT Bina Usaha Flora. Yang kedua, bagaimana faktor efisiensi penentu efisiensi teknis pada produksi tanaman hias di PT Bina Usaha Flora. Adapun tujuan penelitian ini ialah yang pertama, menganalisis efisiensi teknis budidaya tanaman hias pada PT Bina Usaha Flora. Yang kedua, menganalisis faktor penentu efisiensi teknis produksi tanaman hias pada PT Bina Usaha Flora. Tugas akhir pada penelitian ini ialah berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang di atas, penelitian diharapkan memberikan manfaat dalam penggunaan input yang tepat untuk tanaman hias antara lain. Yang pertama, sebagai masukan kepada perusahaan dalam menganalisis produksi yang sebenarnya dan produksi maksimum pada budidaya tanaman hias di PT BUF. Yang kedua, sebagai bahan informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan produksi maksimum pada budidaya tanaman hias di PT BUF. Lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Efisiensi produksi. Efisiensi merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses produksi dengan menghasilkan output yang maksimal dengan menekan pengeluaran produksi serendah-rendahnya
terutama bahan baku, atau menghasilkan output produksi yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konsep efisiensi produksi ini, dikenal adanya efisiensi teknik. Efisiensi teknik mencakup hubungan antara input dan output. Efisiensi teknik mensyaratkan adanya proses produksi yang dapat memanfaatkan input yang sedikit demi menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Efisiensi teknik dalam usaha tani tanaman hias dipengaruhi oleh kuantitas penggunaan faktor-faktor produksi, kombinasi dari luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat efisiensi teknik. Proporsi penggunaan masing-masing faktor produksi berbeda-beda pada setiap petani. Kemudian, data envelopment analysis. Pengukuran DEA adalah sebuah metode frontier non-parametrik yang menggunakan model program linear untuk mengevaluasi produktivitas dari suatu unit. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam menggunakan input untuk memperoleh output yang ditargetkan. Lanjut pada kerangka penelitian, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk menganalisis efisiensi dalam kegiatan budidaya tanaman hias. Yaitu tahap pertama ialah pembudidayaan tanaman hias. Dalam kegiatan pembudidayaan tanaman hias tersebut perlunya efisiensi dalam kegiatan budidaya tersebut. Maka diperlukan data-data untuk menganalisis efisiensi tersebut. Yang data dibutuhkan yang pertama ialah lahan, pestisida, tenaga kerja, pupuk. Setelah data tersebut dikumpulkan, maka dapat dianalisis dengan analisis DEA atau Data Envelopment Analysis. Setelah hasil efisiensi didapatkan, maka perlunya faktor penentu untuk menguji analisis efisiensi teknis tersebut. Maka data yang dibutuhkan tambahannya ialah jumlah tenaga kerja, pengalaman kerja, luas lahan, dan usia tenaga kerja. Maka mencari jawabannya tersebut dengan menggunakan analisis OLS atau Ordinary Least Square. Lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian saya yaitu berlokasi di PT Bidang Usaha Flora, bertempat di Jalan Mariwati, kilometer 5,5, Desa Kaunglu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dari bulan April hingga bulan Mei 2021. Adapun jenis sumber data digunakan untuk penelitian ini ialah data primer. Data primer diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah jumlah benih yang digunakan, bahan yang digunakan, luas lahan, dan jumlah hasil panen tanaman hias yang ada pada PT Bina Usaha Flora. Kemudian data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data yang langsung dikumpulkan oleh penunjang dari sumber pertama. Dapat berupa data yang tersusun berbentuk dokumen-dokumen. Adapun studi kasus pada penelitian ini, peneliti ingin membahas studi kasus tentang analisis efisiensi budidaya tanaman hias dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel, pengujian teori atau hipotesa dari fenomena sosial yang diteliti. Penelitian ini membutuhkan data luas lahan produksi, jumlah tenaga kerja, dan jumlah produksi dalam sekali panen. Pada penelitian ini terdapat 10 jenis tanaman yang dilakukan analisis yaitu Celosia cristata, Celosia plumosa, Dianthus, Vinca, Marigold kuning, Marigold orange, Torinia, Begonia, Hippoestes, dan tanaman viola. Analisis dilakukan pada 10 jenis tanaman tersebut karena 10 jenis tanaman tersebut memiliki masa panen yang sama. Adapun alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini yang pertama ialah DEA atau Data Envelopment Analysis. DEA merupakan metode program yang dipergunakan mengukur efisiensi teknik suatu unit decision making units dan membandingkan secara relatif terhadap DMU yang lain. Dalam menganalisis dengan metode DEA, perlu diperhatikan yang pertama, nilai input dan output untuk setiap DMU. Yang kedua, DMU memiliki proses yang sama menggunakan jenis input dan jenis output yang sama. Yang ketiga, menjelaskan nilai efisiensi relatif masing-masing DMU melalui rasio penjumlahan output dan penjumlahan input. Yang keempat, nilai efisiensi berkisar antara 0 sampai 1. Yang kelima, nilai bobot diperoleh dari hasil pemrograman dapat digunakan untuk memaksimum nilai efisiensi. Yang kedua, OLS atau Ordinary Least Square.
Alat analisis OLS ini dapat menentukan faktor penentu efisiensi teknis dengan menggunakan model persamaan regresi. Baik, sekian video presentasi penelitian saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman, saya ucap terima kasih.